Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak? Sehat semuanya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kalian nanti mempelajari tentang bilangan. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Untuk yang ketiga, kalian bisa menyatakan suatu bilangan bulat dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang keempat, menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada hari ini, pelajaran matematika akan saya terangkan. Yang pertama adalah bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini kita buat garisnya. Kemudian di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang arah ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk yang tengah ini dinamakan bilangan 0. Jadi untuk nilainya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, meskipun bilangannya besar, nilainya semakin kecil. Nah, untuk bilangan bulat, itu kita harus tahu dulu tentang bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada lagi bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada lagi bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi adalah bilangan ganjil positif. Jadi ada bilangan ganjil positif, bilangan genap positif. Kemudian kalau bilangan ganjil negatif, itu misalnya negatif 1, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan genap negatif, misalnya negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Ada lagi bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Ya. Misalnya bilangan prima terkecil dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Mengapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 itu bisa dibagi 3 ataupun dibagi 9. Ya, untuk pengertiannya di sini dulu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini yang menggunakan garis bilangan ya. Misalnya, tuh 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Kalau tanpa garis bilangan, kalian juga bisa jawab. Sekarang perhatikan garis bilangannya. Kalau 2, itu berarti mulai dari 0. Ke arah ke kanan, 2 langkah nih ya. 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian 3. 3 itu tadi setelah sini. Jadi langkah berikutnya, karena positif maka arahnya ke kanan, yaitu 1, 2, 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini yang dilingkari ya. Kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian contoh kedua, 2 dikurangi 6. Caranya bagaimana? Seperti tadi, kalau yang positif berarti arah kemana? Ke kanan ya.
kita hitung 2 langkah ke kanan. Mulai dari 0 adalah 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian dikurangi atau negatif berarti arah ke kiri. Kita hitung 6 langkah ke kiri. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sehingga 2 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 4. Gitu anak-anak ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Untuk di sini saya ambil contoh negatif 3 ditambah 7. Caranya kita mulai dulu dari 0 ke arah kiri karena negatif. Jadi 3 langkah ke kiri ya, 1, 2, 3. Lalu ditambah 7. Ditambah 7 berarti kita ke kanan. 7 langkah ke kanan kita hitung dari tadi. Dari negatif 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ini adalah sebagai hasilnya. Jadi hasilnya negatif 3 ditambah 7 adalah 4. Jadi ini yang saya minta itu hasilnya. Kemudian contoh keempat. Bisa ambil negatif 4 tambah 2. Bagaimana caranya? Karena negatif berarti arah ke kiri. Ke kiri ya. 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kita tulis negatif 4. Ditambah 2. Tambah 2 berarti ke kanan. 1, 2. Lalu hasilnya adalah negatif 2. Oke ya. Untuk yang contoh kelima, kita ambil di sini negatif 6 ditambah negatif 1. Caranya seperti tadi, karena negatif berarti arah ke kiri ya, 6 langkah ke kiri ya. Sini sudah 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ini ke kiri, kemudian ditambah negatif 1 juga ke kiri. Jadi semuanya nanti ada berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri berarti tandanya negatif. Maka negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Kita lanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian. Namun sebelumnya tadi kalian sudah paham tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan negatif positif itu kalau operasinya adalah penjumlahan, maka jika yang bernilai negatif itu adalah lebih kecil, maka jawabannya pasti positif. Tapi kalau yang bernilai negatif itu bilangan yang lebih besar, otomatis jawabannya adalah lebih besar dan menghitungnya itu adalah dikurangkan. Ingat itu ya. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan ke yang perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini kalau negatif ketemu dengan negatif, kalau pada penjumlahan dan pengurangan hasilnya tetap negatif. Namun kalau di perkalian dan pembagian hasilnya jika negatif dengan negatif menjadi positif. Tapi kalau positif dengan negatif hasilnya pasti negatif walaupun negatif dengan positif. Apalagi kalau positif dengan positif itu sudah pasti positif. Ini untuk sifat pada perkalian dan pembagian. Bu Yuli ulangi sekali lagi, jika positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Jika positif dengan positif hasilnya pasti positif. Dan jika negatif dikali dengan positif hasilnya masih tetap negatif. Misalkan contohnya negatif 2 dikali 4. Karena di sini negatif dikali dengan positif hasilnya pasti negatif 8. 2 kali 4 8. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Atau sebaliknya jika positif dikali dengan negatif hasilnya tetap negatif, yaitu 4 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. Jika negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif, yaitu negatif 2 dikali dengan negatif 5 adalah 10. Seperti itu anak-anak sudah paham? Ya, demikian pertemuan pada hari ini.
nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang bilangan bulat pecahan, desimal, perpangkatan dan sebagainya. Silakan kalian pelajari kembali materi yang sudah kami sampaikan. Untuk tugas nanti akan kami kirimkan lewat Google Form. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.